konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya terhadap perdagangan internasional yang dimulai pada Februari 2022 telah memberikan dampak besar, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga terhadap perdagangan internasional, termasuk Indonesia. Konflik ini memiliki latar belakang kompleks dan dampak yang signifikan, dan membutuhkan upaya serius untuk penyelesaian. Berikut adalah analisis lengkapnya. Ada faktor penyebab konflik. Yang pertama yaitu ada geopolitik, yang dimana Rusia memandang ekspansi NATO ke wilayah timur Eropa sebagai ancaman langsung terhadap keamanan negaranya. Sebagai negara dengan kekuatan besar, Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina. Kedua ada demografi. Wilayah timur Ukraina dan Crimea memiliki populasi terbesar etnis Rusia yang merasa lebih dekat dengan budaya dan pemerintahan Rusia. Hal ini memicu ketenagakerjaan antara kelompok pro-Rusia dan pro-Barat di Ukraina. Pada sosial politik, sejak Revolusi Oranye pada tahun 2004, Ukraina mengalami polarisasi politik. Pemerintahan pro-Barat dan pro-Rusia sering bertentangan. Puncaknya adalah penggulingan presiden pro-Rusia yaitu Viktor Yanukovych pada tahun 2014 yang memperburuk hubungan Rusia-Ukraina. Dampak konflik terhadap perdagangan internasional. Konflik ini menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan global. Rusia dan Ukraina memiliki eksportir utama yaitu minyak, gas, gandum, dan pupuk. Ketegangan ini mempengaruhi berbagai sektor, di antaranya gangguan energi, yang dimana Rusia adalah salah satu eksportir terbesar dan minyak gas dunia. Konflik ini menyebabkan kenaikan harga energi global, mempengaruhi biaya produksi dan transportasi di negara, termasuk Indonesia. Selain itu ada juga gangguan pasokan gandum. Ukraina yang dikenal sebagai lumbung gandum Eropa mengalami penurunan drastis dalam ekspor gandumnya. Indonesia yang mengekspor gandum dari Ukraina harus mencari alternatif lain pasokan dari negara lain yang berakibat pada kenaikan harga bahan pangan olahan ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina. Indonesia mengalami penurunan ekspor akibat kedua negara tersebut, terutama untuk komoditas seperti minyak kelapa sawit. Meskipun perdagangan dengan Rusia dan Ukraina tidak signifikan secara keseluruhan, dampak tetap dirasakan oleh sektor tertentu. Upaya penyelesaian konflik. Berbagai langkah telah diambil untuk komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik ini. Diplomasi internasional, negara-negara seperti Turki dan organisasi internasional seperti PBB berusaha memediasi pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Sanksi ekonomi negara-negara barat memperlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan tujuan memberikan tekanan untuk menghentikan invasi. Dialog bilateral, upaya dialog langsung antara kedua negara terus dilakukan. Meskipun seringkali tidak membuahkan hasil yang konkret, saran untuk mengantisipasi konflik yang serupa, yang pertama adalah penguatan kerjasama ekonomi global. Negara-negara perlu meningkatkan kerjasama ekonomi untuk menciptakan ketergantungan positif yang mengurangi potensi konflik. Yang kedua, diversifikasi sumber impor. Indonesia dapat mengantisipasi dampak konflik dengan mencari alternatif pemasok komoditas strategis seperti gandum dan energi dari negara-negara lain. Yang ketiga ada diplomasi preventif. Organisasi internasional harus lebih aktif dalam mencegah konflik dengan memfasilitasi dialog dan kerjasama antar negara. Yang keempat, edukasi dan pemahaman budaya, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi budaya dan politik dapat mencegah konflik internal yang berpotensi mempengaruhi stabilitas global. Kesimpulannya, konflik Rusia dan Ukraina adalah pengingat bahwa stabilitas internasional sangat penting bagi perdagangan global. Dampak konflik ini dirasakan hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama, mengedepankan dialog, dan memastikan bahwa perdamaian selalu menjadi prioritas utama. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan dan menjaga stabilitas ekonomi global.